Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Harunisa Amalia, NIM 1909035 dari Keperawatan 2019. Hari ini saya akan melakukan penyuluhan mengenai tuberkulosis paru atau bisa disebut juga dengan TB paru. Tuberkulosis paru merupakan penyakit infeksi yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis yang secara khas ditandai oleh pembentukan granuloma dan menimbulkan nekrosis jaringan. Penyakit ini bersifat menahun dan dapat menular dari penderita ke orang lain. Penyebabnya oleh Mycobacterium tuberculosis sejenis kuman berbentuk batang dengan ukuran panjang 1-4 mm dan tebal 0,3 sampai 0,6 mm. Tanda dan gejala dari penyakit TB paru ini yaitu ada sistemik seperti malaise, anoreksia, berat badan menurun, dan keluar keringat malam. Akutnya seperti demam tinggi, flu, dan menggigil. Lalu ada milier, demam akut seperti lalu ada sesak nafas dan sianosis dan respiratorik yaitu batuk lama lebih dari 2 minggu, sputum yang mukoid atau mukopurulen, nyeri dada, batuk darah, dan gejala lain. Bila ada tanda-tanda penyebaran ke organ lain seperti pleura, akan terjadi nyeri pleura, sesak nafas, ataupun gejala meninggal atau nyeri kepala, kaku kuduk, dan lain-lain. Komplikasinya pada penyakit TB ini ada komplikasi dini berupa pleuritis, efusi pleura, emphysema, dan laringitis. Lalu ada komplikasi lanjut seperti obstruksi jalan nafas, SOPT, sindrom obstruksi pasca tuberkulosis, kerusakan parenkim paru, fibrosis paru, pulmonal, amyloidosis, karsinoma paru, sindrom gagal napas dewasa, dan sering terjadi pada TB miliar dan kavitas TB. Cara pencegahannya yang pertama, pemeriksaan kontak diberikan terhadap individu yang bergaul erat dengan penderita TB paru atau TB yang positif. Lalu ada mass chest X-ray, yaitu pemeriksaan massal terhadap kelompok populasi tertentu. Lalu ada vaksinasi BCG, Bacillus calmette-guerin diberikan pada bayi baru lahir sampai usia 3 bulan. Lalu ada kemoprofilaksis, mencangkup penggunaan INH atau isoniazid 5 mg per kilogram BB selama 6-12 bulan untuk menghancurkan atau mengurangi populasi bakteri yang masih sedikit. Lalu komunikasi, informasi, dan edukasi tentang penyakit TB paru kepada masyarakat di tingkat puskesmas maupun rumah sakit. Lalu ada pencegahan penularan penyakit kepada keluarga dari infeksi kuman. Infeksi penularan penyakit kepada keluarga dari infeksi kuman ini seperti tutup mulut, lalu menggunakan masker, gunakan masker untuk menutup mulut kapan saja. Lalu jangan lupa untuk membuang masker secara teratur dan penderita hendaknya meludah pada tempat tertentu yang sudah diberikan desinfektan, lalu tinggal di rumah. Selanjutnya ada ventilasi ruangan. Kuman TB menyebar lebih mudah dalam ruangan tertutup kecil di mana udara tidak bisa bergerak. Jika ventilasi ruangan masih kurang, buka jendela dan gunakan kipas untuk meniup udara. Lalu hindari udara dingin, usahakan sinar matahari dan udara segar masuk secukupnya ke dalam tempat tidur, lalu menjemur kasur, bantal, dan tempat tidur terutama pagi hari setiap seminggu sekali. Semua barang yang digunakan penderita harus terpisah dan begitu juga mencucinya tidak boleh digunakan oleh orang lain. Lalu makan harus tinggi karbohidrat dan tinggi protein. Cara perawatan untuk penderita TB paru yaitu mengawasi minum obat, memberikan makanan bergizi, istirahat teratur, mengingatkan pemeriksaan ulang, lingkungan rumah sehat, ventilasi, dan pencahayaan cukup. Pengobatan TB paru ini
menyatakan bahwa tujuan pengobatannya itu untuk mengobati, mencegah kematian, kekambuhan, resisten kuman terhadap obat anti tuberkulosis, serta memutuskan mata rantai penularan. Pengobatan tuberkulosis ini dibagi dua fase. Yang pertama itu fase intensif 2-3 bulan, yang tujuannya itu untuk memusnahkan populasi kuman yang membelah dengan cepat dan mencegah terjadinya kekebalan terhadap semua obat. Lalu ada fase lanjutan, tujuannya untuk membunuh kuman persister atau dorman sehingga mencegah terjadinya kekambuhan. Etika yang baik dan benar, kebiasaan batuk yang salah antara lain coronavirus vaccine development, tidak menutup mulut saat batuk atau bersin di tempat umum, tidak mencuci tangan setelah digunakan untuk menutup mulut atau hidung saat bersin dan batuk, membuang ludah batuk di sembarang tempat, membuang atau melekatkan tisu yang sudah dipakai di sembarang tempat, dan tidak menggunakan masker saat flu dan batuk. Etika batuk yang benar menurut Kemenkes RI yaitu menutup hidung dan mulut dengan tisu atau sapu tangan ketika batuk, lalu menutup hidung dan mulut dengan lengan dalam baju ketika tidak ada tisu dan sapu tangan. Lalu membuang tisu yang sudah dipakai ke dalam tempat sampah, cuci tangan menggunakan air dan sabun, dan menggunakan masker. Terima kasih. Sekian penjelasan saya mengenai penyuluhan tentang tuberkulosis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.